Tahu nggak kalau 60% tubuh manusia dewasa terdiri dari air? Tanpa air kita nggak bisa hidup. Makanya air disebut sebagai sumber kehidupan. Manusia dapat bertahan 3 minggu tanpa makanan, tapi nggak bisa bertahan 3 hari tanpa air. Diem sambil rebahan di rumah seharian aja, kita bisa kehilangan sebagian air di dalam tubuh. Itu tanpa kegiatan berat loh, apalagi kalau melakukan aktivitas yang menguras fisik seperti naik gunung. Jadi, menentukan seberapa banyak air yang harus dibawa dalam suatu pendakian buat saya skill yang sangat penting. Karena salah perhitungan, kamu bisa-bisa kehabisan air di tengah jalan dan mengalami dehidrasi. Cuma sekarang skill menghitung kebutuhan air pelan-pelan mulai menghilang. Salah satu kontribusi akan hilangnya keterampilan penting ini adalah menjamurnya warung di sepanjang trek gunung zaman now, seperti Gunung Gede dan Semeru. Ada ilusi rasa aman yang diberikan, sehingga air yang dibutuhkan dalam pendakian tidak perlu dihitung lagi dengan tepat. Toh ada warung di depan, kalau habis tinggal beli, woles aja. Kali ini saya akan membahas cara menentukan seberapa banyak air yang mesti dibawa ketika mendaki. Ada 4 faktor yang harus kamu perhatikan terlebih dahulu. Pertama adalah fungsi. Saya membagi ini ke dalam 2 bagian. Air buat minum di perjalanan pergi dan pulang, lalu air untuk keperluan di camp, biasanya untuk masak, minum, dan mencuci peralatan dapur. Faktor kedua adalah ketersediaan sumber air di area camp. Untuk gunung yang punya sumber air berlimpah seperti di Gunung Gede, Semeru, atau Bukit Raya, kita hanya perlu membawa air untuk di perjalanan sesuai kebutuhan dengan sedikit dilebihkan. Air untuk minum, masak, dan perjalanan besok bisa diambil di mata air dekat camp. Untuk gunung yang nggak punya mata air seperti di Merbabu Via Selo, Penanggungan, atau Raung, semua kebutuhan air harus dibawa dari base camp disesuaikan dengan durasi perjalanan. Ketiga adalah jarak antar camp. Butuh waktu tempuh berapa lama? Biasanya gunung-gunung di Indonesia jarak antar camp dengan sumber air maksimal 7 jam perjalanan. Ini buat menentukan seberapa banyak air yang akan dibawa ketika berjalan. Hal ini nggak berlaku buat gunung yang nggak ada sumber airnya karena semua kebutuhan dibawa dari base camp. Faktor keempat adalah cuaca dan kondisi medan yang akan ditempuh. Kebutuhan air minum di gunung dengan medan terbuka minim pohon di saat musim kemarau pasti berbeda dengan gunung dengan hutan yang vegetasinya cukup rapat di musim hujan. Pada suhu tinggi, kita cenderung berkeringat lebih banyak dan membutuhkan cairan pengganti yang lebih banyak juga. Nah, setelah memperhitungkan keempat faktor di atas, baru deh menentukan seberapa banyak air yang mesti dibawa. Sebagai gambaran, saya kasih contoh kebutuhan air saya ketika mendaki gunung yang tidak memiliki sumber air, yaitu Penanggungan via Jolotundo selama 2 hari 1 malam. Perjalanan dilakukan pukul 1 siang di tengah musim kemarau. Total air yang saya bawa adalah 3 liter. Rinciannya 1 liter untuk perjalanan hari pertama, mulai dari base camp hingga area camp, 1 liter buat air minum, dan buat masak, juga cuci peralatan dapur. Sisanya 1 liter buat perjalanan pulang besok. Perjalanan dari base camp sampai area camp yaitu Kawah Mati sekitar 3 jam, dan makanan yang dibawa tidak membutuhkan air banyak untuk memasaknya. Misalnya nasi bungkus dari base camp atau makanan instan yang tinggal dihangatkan aja. Kalau naik Penanggungan via Jolotundo, area camp ke puncak sangat dekat, hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Jadi tidak membutuhkan air buat summit attack lagi. Biasanya air yang saya bawa masih sisa sekitar 250 hingga 500 ml lagi ketika sudah kembali lagi di base camp. Lebih baik nyisa daripada kurang. Untuk gunung yang sumber airnya berlimpah seperti Gunung Gede dan Argopuro, saya cukup membawa air 1 hingga 1,5 liter dari base camp. Biasanya masih ada sisa sekitar 1/4 liter ketika sampai di area camp. Kebutuhan air tiap orang bisa sama, bisa beda. Buat mengetahui kebutuhan air kalian dengan presisi, coba bikin eksperimen. Cari gunung yang bisa tektok alias sehari kelar dan gak nginep. Bawa air cukup banyak, 3-4 liter. Jangan lupa bekal buat di jalan. Kemudian isi tas dengan berat yang mensimulasikan berat peralatan, logistik, dan air ketika mendaki. Lalu hitung berapa waktu yang dibutuhkan sampai area camp atau puncak. Kemudian turun. Ketika sudah sampai di bawah, ukur sisa air yang kamu bawa. Nah, jadi ketahuan air yang kamu konsumsi seberapa banyak. Jumlah konsumsi air dalam durasi tertentu itulah yang dijadikan acuan kebutuhan air selama pendakian. Jadi, kalau misalnya dalam waktu 3 jam kamu sudah sampai area camp dan menghabiskan air 1 liter,
Berarti untuk pendakian dengan estimasi waktu tempuh 6 jam perjalanan ke area camp, kamu butuh air 2 liter. Ingat ya, itu hanya untuk di perjalanan aja, dan jumlah air yang dibawa selalu dilebihkan dikit, jangan pas-pasan. Lalu ketika balik ke rumah, coba masak menu ketika naik gunung. Hitung konsumsi air, dan jangan lupa hitung juga berapa banyak air yang dihabiskan ketika mencuci peralatan masak, makan, dan minum. Oh iya, hampir lupa. Ada satu yang nyaris kelewat. Untuk gunung-gunung yang punya trek summit atau puncak yang cukup berat seperti di Semeru dan Rinjani, kamu juga harus bawa persediaan air yang cukup untuk summit attack. Kalau saya, jumlah air yang dibawa untuk jenis trek seperti ini amannya adalah 2 liter. 1 liter buat muncak, 1 liter buat turun. Nah, udah cukup jelas kan triknya ngitung kebutuhan air saat pendakian? Ingat ya guys, selalu rencanakan dengan matang persediaan air kamu, terutama buat gunung yang nggak punya sumber air. Jangan sampai kehabisan di tengah perjalanan. Gunakan selalu botol minum yang bisa dipakai ulang. Biasakan mengurangi sampah dengan tidak membawa air minum dalam kemasan atau AMDK. Di beberapa base camp gunung bahkan sudah ada peraturan yang melarang pemakaian botol AMDK. Sekian video manajemen air dalam pendakian kali ini. Mudah-mudahan jelas dan berguna. Ingat, persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan sebuah perjalanan.